Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Demikianlah dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang salib, memang salib itu pada awalnya bukanlah lambang daripada keselamatan, tetapi salib itu adalah lambang daripada dosa yang tidak terampuni. Karena di dalam salib itu ada lambang kesengsaraan, ada lambang penderitaan, dan juga lambang daripada kebinasaan. Karena salib itu adalah kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini juga memperlihatkan bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa pada zaman Paulus juga salib itu banyak dibicarakan. Salib itu banyak dikatakan sebagai pembodohan. Karena ketika kita hanya melihat salib saja, memang salib itu seakan-akan tidak punya arti apa-apa. Ketika kita hanya melihat dan tidak memahami apa itu salib, maka kita akan mengatakan bahwa itu adalah kebodohan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang salib, maka kita harus berbicara tentang keimanan kita kepada Kristus. Ketika kita berbicara tentang salib, maka kita harus melihat tentang kesengsaraan Yesus ketika memikul salib. Karena disinilah kita mau melihat bahwa salib itu adalah suatu kebodohan kalau kita tidak mau mempercayai, kalau kita tidak mau meyakini bahwa Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Memang salib itu tidak ada artinya ketika Yesus belum melakukan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rancangkan melalui salib itu. Ketika Yesus mati di kayu salib dan Yesus memenangkan kematian dan Dia bangkit daripada kematian, disitulah salib memiliki arti yang begitu besar bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salib adalah suatu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tetapi salib itu akan menjadi suatu kehidupan ketika kita mau percaya kepada Kristus. Salib itu adalah keselamatan, karena salib itu adalah pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mati, Dia rela berdosa demi kita manusia yang berdosa. Sebenarnya kita yang mati, tetapi karena kasih Kristus melalui kayu salib, inilah kabar sukacita bagi kita. Salib yang menandakan suatu keselamatan bagi setiap orang percaya. Memang tidak banyak orang yang dapat memahami tentang salib. Mungkin orang akan bertanya-tanya, apa sebenarnya peran salib? Apa sebenarnya arti daripada salib? Tetapi melalui nats ini, melalui firman Tuhan ini, kita mau disapa dengan mengatakan salib itu akan menjadi suatu kebodohan ketika kita tidak mau mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Tetapi salib itu akan menjadi satu keselamatan ketika kita menerima Yesus dan kita meyakini bahwa keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu dengan situasi seperti ini, dengan suasana kehidupan kita hari ini, kita mau memasuki pemahaman kita tentang penderitaan Yesus di kayu salib, dan kita mau memaknai kembali bahwa salib itu adalah lambang daripada keselamatan, di mana Yesus mati, di mana Yesus telah dibangkitkan, di mana Yesus telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita yang layak dimusnahkan, kita yang layak tersalib, tetapi karena kasih Allah, maka kita sekarang memahami
bahwa salib itu bukan lagi kebodohan, salib itu bukan lagi kematian, tetapi salib itu menjadi sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.